Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Samudra MV14. Wih. Oke sob, kali ini kita akan bahas seputar perawatan Ninja 250 karbu itu bagaimana. Ini sesuai request dari Bung ini nih. Oke, buat yang mau request tentang apa seputar Ninja 250 karbu, boleh lah. Kita bikinin videonya. Tapi untuk perawatan Ninja 250 karbu sebenarnya itu nggak ribet ya. Enggak ribet sob, serius. Cuma ada beberapa yang memang perlu diperhatikan. Contoh yang pertama ya, yang harus dirawat sama kebiasaan. Menurut saya sih perawatan dan kebiasaan. Kalau perawatan itu ya ganti oli jangan sampai 2000 km. Terlebih kalau cuma dipanas-panasin tetap juga ganti juga ya, karena bagaimanapun oli itu walaupun motornya nggak jalan, oli tetap ngalir sob, jangan dipanasin tuh. Kalau gue sih 1600an gue ganti lah, 1600an gue ganti. Terus sering cek di pendinginnya ya, fullnya masih bagus enggak gitu. Terus di sensor radiator itu juga penting banget sob. Kamu ganti coolernya baru terus tapi sensor radiatornya enggak pernah dibersihin, itu bisa ganggu kinerja muternya fan. Jadi harusnya udah muter nih fan, karena ada gangguan sensornya, jadi fannya nggak muter padahal udah panas tuh motor. Akhirnya nanti bisa overheat gitu sob. Oke, terus ada lagi tuh ya, udah pakai mantol sob. Nah, di Ninja 250 karbon itu nggak bisa bawa mantel. Oke, terus apa lagi yang harus diperhatiin? Yang jelas sama kebiasaan ya. Setiap mau berangkat, mau dipakai paginya tuh harus dipanasin, harus nggak ada sunat, pokoknya jadi wajib ya. Gitu. Kenapa? Kalau paginya nggak dipanasin, udah berjalan nih, terus nanti siangnya baru dipanasin. Itu tetap beda seperti kalau dari pagi udah dipanasin. Entah. Tapi pokoknya gitu yang gue rasa. Yang lain gimana nih? Oke, terus perawatan yang lain ya selain di pelumasan dan sama di pendinginan. Nah, sekarang masuk ke aki ya. Aki ini tuh karena ini aki kering ya, nggak butuh perawatan, cuma butuh kebiasaan dan pemantauan. Aki orinya Ninja 250 karbu tuh mahal sob, 800-an ribu orinya loh ya, aftermarket ya, variasi gitu. Kalau gue saranin sih kalian harus pasang yang namanya unmeter, itu buat memantau juga kinerja aki. Kenapa ini harus diperhitungin banget? Karena selain aki mahal, itu ini nggak ada engkolnya sob motor. Jadi kalau ini akinya soak, wassalam. Kamu kalau nggak dorong ya ditowing motornya. Gimana dong? Kalau dorong nggak mungkin sob, ini motor 100 hampir 180-an kilo sob. Ya, ini motor paling berat di 250 nih. Oke, terus ada apa lagi yang perlu diperhatiin ya untuk perawat Ninja 250 karbu ini? Tak lupa ya,
ini tangki. Kamu kalau nutup tangki yang bener. Kalau tangkinya ini nggak bener ditutupnya nih, airnya bisa rembes. Kalau udah rembes nih airnya, bisa masuk ke tangki sob, ya kan? Bisa masuk di tangki. Dan sayangnya sob, sayangnya karet tangki ini itu tuh gue belum dapet sob. Mau di marketplace coba, ada yang udah tahu karet tangki itu di mana ini? Ini tuh sebenarnya nggak ini ya, nggak ada masalah. Cuma ini motor kan udah lama sob. Kalau ada ininya sih jaga-jaga aja sih gitu. Terus yang harus diperhatiin lagi di bagian ini ya, kalau standar di bagian pengereman belakang itu bahaya banget. Pengereman belakang itu kan masih pakai dot berapa itu ya, pokoknya kecil lah. Kalau kalian lebih aman itu ganti dot 4 atau dot 5 kabelnya. Kenapa? Karena kalau yang standar pas remnya ini tipis, remnya tipis, ya Allah, coba dah. Wah, ada kecelakaan sob. Motor nopo pak? Nopo kalian nopo niki? Oh niki, Supra niki? Nggih, Supra niki kalih niki no, Mas. Arep metu kok nganu. Ya Allah. Ki kondisinya pripun, Pak? Lah niku gerangan, Mas. Pokoke nek sing nabrak malah mboten sekwenten ose ketabrak sing. Piantun sekolah nggih? Cah sekolah nggih. Sing siji cah wong arep nyang alas. Ya Allah. Kali derek pelajar kali gitu. Nek enjing niku ruwet nggih. Wah, ruwet banget. Kene banter kabeh, Mas. Nggih. Monggo, Pak. Monggo nggih. Aduh, guys. Ada tragedi, guys. Nggak sadar, guys. Soalnya nggak pakai helm tuh kayaknya. Waduh, ada terjadi crash antara motor tadi ya, mau ke sawah sama anak-anak sekolah. Waduh, buyar ini ya. Ini jalannya licin. Aku khawatir banget tadi. Aduh, sob, hati-hati. Udah gak konsen ini jadi. Oke, itu ya. Kita lanjut tuh. Jadi ada pengereman juga. Jadi kalau masih pakai kabel ori, gue saranin sih ganti oli remnya yang rutin sama kampasnya. Kampasnya jangan sampai tipis banget. Kalau tipis banget itu nanti jadi blong sob. Gue pernah dulu ngalamin. Jadi pas mau ke Bantul ya, lewat Silu sana, blong remnya, bayangin. Karena kampasnya udah agak tipis, terus kabelnya juga ini sob, masih pakai ori. Jadi mending ganti kabel atau jangan sampai kampasnya tipis. Kayak gitu aja sih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.